Salam sejahtera, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terus memikirkan isu-isu di seputar salib, pergumulan-pergumulan yang harus kita jalani, kekuatan yang harus kita miliki untuk menang di dalam pertarungan kehidupan. Matius pasal 8 ayat 18 sampai 22. Matius pasal 8, 18 sampai 22, demikian firman Tuhan. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku, dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Saudaraku yang kekasih, menjadi menarik untuk kita pikirkan bersama-sama bagaimana di dalam kehidupan kita mengikut Yesus, supaya kita hidup sesuai dengan kehendaknya, melakukan apa yang Dia mau, dan hidup kita memuliakan namanya. Bagaimana seharusnya kita memainkan peran kita dengan utuh, sehingga di dalam semuanya, apa yang kita kerjakan menjadi sesuatu bagian yang menyenangkan hati Tuhan kita. Karena itu, mari kita belajar dari kasus ini. Menarik, ketika ada seorang dengan kesadaran penuh menawarkan diri untuk menjadi pengikut Yesus. Lalu dikatakan di sana bahwa dia adalah seorang ahli Taurat, mungkin seorang leader atau pemimpin, ya, seorang yang belajar, tetapi yang jelas dia dari lingkungan sana. Lalu dia menawarkan diri untuk mengikut Yesus dan berkata, "Guru, izinkan aku mengikut engkau." Penawaran yang diberikannya menjadi sangat menarik, karena Yesus memang butuh banyak murid. Penawarannya diberikannya memang sangat menarik, mengingat dia datang dari satu lingkungan ahli Taurat yang notabene banyak beroposisi dengan Yesus. Sehingga tentu saja cukup strategis untuk merekrut orang seperti ini. Penawarannya cukup menarik untuk apabila mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang ada demi popularitas, demi kelancaran tugas, dan tentu saja demi untuk kekuatan oposisi menghadapi para ahli Taurat yang lain. Tetapi rupa-rupanya kita harus belajar Yesus melayani tidak seperti itu. Yesus tidak menjadi orang oportunis yang memanfaatkan tiap kesempatan. Yesus tidak merekrut murid untuk menguntungkan dirinya. Dan Yesus tidak sedang mengerjakan satu popularitas untuk kelompoknya. Tetapi Yesus mau menyuarakan kebenaran dan bahwa lingkungannya, pengikutnya, murid-muridnya harus mengerti, harus tahu bahwa hidup ini adalah sebuah pertarungan, bahwa hidup ini adalah sebuah perjuangan, pergumulan yang harus diselesaikan. Karena itu, Yesus mengatakan kalimat yang mengagumkan. Ketika ia menjawab apa yang dikatakan oleh orang yang menawarkan diri untuk menjadi murid. Dia mengatakan serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Bahwa ia ingin mengatakan kepada orang yang mengikut dia, kalau kau mau mengikut aku, apa yang kau pikirkan? Perlu kau luruskan. Kalau kau mau mengikut aku, apa yang kau pikirkan? Harus kau pikirkan kembali. Artinya apa? Artinya begini, saudara. Kalau kau mau ikut aku, sadarkah engkau nasib burung lebih baik dari nasibku? Sadarkah engkau nasib serigala lebih baik dari nasibku? Kenapa? Karena burung punya sarang, serigala punya liang, tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya untuk berkata. Betapa berat, betapa sulitnya yang akan dihadapi oleh Yesus. Suatu kengerian dan ketidakinginan oleh siapapun yang mengetahui apa yang akan terjadi. Semua ikut Yesus kan enak, karena membayangkan akan mendapatkan keuntungan. Paling tidak, di benak si ahli Taurat ikut Yesus yang sudah terkenal pasti akan kecipratan keterkenalannya. Di benak si ahli Taurat ikut Yesus yang luar biasa pasti akan mempengaruhi masa depannya. Ikut Yesus yang disambut di mana-mana pasti akan memperlebar jaringannya. Ikut Yesus dengan sendirinya akan menjadi top. Nah, istilah sekarang mungkin akan menjadi pendeta sejuta umat begitu ya. Wah, dia mulai membayangkan suatu opportunity yang besar dalam ukuran yang sangat kuantitatif. Sayang, Yesus bukan itu. Yesus membicarakan sesuatu yang berbeda dengan apa yang dipikirkannya. Yesus membicarakan sesuatu yang bermutu, yang lebih dari apa yang bisa diangankannya.
Yesus membicarakan sesuatu yang justru tidak pernah dipikirkan dan dibayangkannya. Bahwa mengikut Yesus adalah sebuah kesulitan tersendiri yang tidak sederhana. Sebuah kesulitan tersendiri yang sangat berat. Sebuah kesulitan tersendiri yang penuh dengan pertarungan. Sebuah kesulitan tersendiri yang menghadapi berbagai ancaman, bahkan kematian. Sampai-sampai burung bisa tenang dalam istirahatnya. Serigala nyaman di liangnya. Tetapi Yesus dikatakan tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Untuk menggambarkan betapa dia akan menjadi buronan tanpa kesalahan. Betapa dia akan menjadi korban. Justru karena kebaikan. Betapa dia akan mengalami kesulitan. Karena kasih sayang. Wow, sangat mengerikan. Tetapi itulah tragedi yang ada. Terus berkembang, bergerak. Menjadi sebuah pergumulan yang sangat serius. Saudara-saudaraku, camkan, pikirkan. Betapa naifnya sebetulnya keinginan si ahli Taurat yang ingin menjadi murid. Walaupun di sisi yang lain, seakan-akan heroik dan luar biasa. Rupa-rupanya jalan salib kurang dipahami oleh banyak orang. Orang hanya berpikir tentang popularitas, tentang kenikmatan mengikut Yesus Tuhan, tentang jalan mulus, bypass, tol, yang semuanya serba beres dan serba bebas. Dari persoalan, bebas. Dari pergumulan, bebas. Dari apa saja yang tidak menyenangkan. Ikut Yesus seakan-akan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Sehingga semangat salib tak lagi tersisa di sana. Semangat salib tak lagi tampak di sana. Yang ada hanyalah semangat kemanusiaan yang sangat manusiawi. Kita perlu sebuah kejujuran. Kita perlu sebuah kesungguhan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena itulah di dalam perjuangan kehidupan kita. Mari kita lakukan ketetapan-ketetapan yang Tuhan kehendaki. Mari kita jalani hari-hari di dalam takut akan Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Memuliakan nama Tuhan. Ini perlu. Ini penting. Nah, oleh karena itu, saudaraku yang kekasih, serigala memang mempunyai liang, burung mempunyai sarang. Anak manusia nasibnya jauh lebih sulit dari yang digambarkannya binatang itu. Tragedi ya. Sedih. Oleh karena itu, saudaraku, burung, apalagi kalau digambarkan burung pipit yang harganya cuma seduit itu begitu, bisa hidup nikmat tuh. Tapi Yesus tidak. Memahami perjalanan salib, memahami perjuangan salib harus dipahami dalam perspektif yang utuh. Tentang sebuah semangat pengorbanan tanpa reserve, tentang sebuah semangat perjuangan tanpa akhir, tentang sebuah semangat pengabdian yang tanpa batas. Harus diwujudkan di dalam kerinduan dan kesungguhan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga dengan demikian setiap orang harus belajar memahami salib dan meninggikan salib seperti apa yang menjadi ketetapan-ketetapan dan kehendak Bapa. Ini menjadi perlu dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Harus kita lakukan, kita jalani di hari-hari kita. Ini menjadi penting bagi kita untuk kita sadari, saudara. Oleh karena itu juga sebagai anak Tuhan di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah persoalan, mungkin kita sering berkata bahkan menggugat Tuhan. Ya Tuhan, kenapa aku ikut Engkau semakin hari kok tampaknya semakin banyak masalah. Semakin berat beban yang kupikul. Sepertinya aku sudah tidak lagi berdaya. Oh saudara-saudaraku, ingat, Tuhan itu Tuhan yang hidup. Ia tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan itu Tuhan yang hidup. Ia terus menuntun membimbing kita. Tuhan itu Tuhan yang hidup. Ia terus menyertai kita. Tuhan itu Tuhan yang hidup. Ia mau kita hidup seperti apa yang dikehendakinya. Jalani hari-harimu. Sehingga di dalam pertarungan pergumulan yang kau lewati, makna salib semakin kau temukan. Menjadi kekuatan yang utuh di dalam semangat pengabdian dan kehidupan. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, seharusnya kita sadar, ada kemenangan di atas persoalan. Ada jalan keluar di tengah-tengah keterjepitan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendiri, karena Dia sendiri berjanji, tak satu pun rambut dari kita jatuh tanpa sepengetahuan Dia. Nah, ini menjadi perlu. Ini menjadi penting untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Sehingga dengan demikian, saudaraku, apa yang kita kerjakan menjadi sesuatu yang harusnya catatan penting di dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan.
Sehingga dengan demikian sungguh-sungguh nama Tuhan dipermuliakan, ditinggikan di dalam kehidupan kita. Kita bisa melakukan apa yang menjadi tuntutan-tuntutan Dia. Sehingga dengan demikian kita bisa bertumbuh secara elegan, bertarung di tengah kehidupan. Sehingga betul-betul menjadi orang yang memahami betul apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Karena itu memaknai salib saya kira menjadi sangat penting. Itu sebab dalam khotbah seri 7 kali berturut-turut tentang perkataan yang penuh kuasa yang Yesus ucapkan di atas kayu salib, yang kita selenggarakan dari minggu ke minggu, saya terus bergumul untuk mengajak orang melihat betapa luar biasanya salib itu. Sehingga dari minggu ke minggu kita terus memikirkannya, memperhatikannya, mendalaminya, menggalinya. Karena memang salib penuh dengan misteri yang seringkali salah kita pahami. Yang membuat kita seperti tadi itu. Rasanya kok ikut Tuhan tambah banyak persoalan, tambah banyak kesulitan. Perspektif kita lah yang salah. Cara melihat kita lah yang salah. Sebetulnya mengikut Tuhan di tengah-tengah berbagai pergolakan, kesulitan adalah sebuah kehormatan yang boleh kita dapatkan untuk mengalami apa yang dialaminya, menderita sama seperti Dia menderita. Pergumulan demi pergumulan justru menjadi kesempatan untuk kita membuktikan bahwa Tuhan hidup di hidup kita. Kesempatan untuk menjadi orang yang teruji, terseleksi, karena berhasil melewati berbagai kepahitan, kegetiran. Ingat, burung punya sarang, serigala punya liang. Anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepalanya. Gambaran situasi di mana jiwa kita melanglang buana, merantau di tengah kesulitan, sengit, persoalan, hantaman, badai. Tetapi awas. Itu bukan berarti dia kalah. Itu bukan berarti dia tanpa harapan. Justru menunjukkan sebuah keunggulan kalau kau mau ikut Dia. Karena jalan keselamatan mahal harganya. Oleh karena itu kita tidak bisa terjebak bersikap seperti ahli Taurat yang mengerti Alkitab, yang belajar Alkitab, yang mau melayani Tuhan demi popularitas saja. Yang mau melayani Tuhan ketika itu berbau bisnis saja. Yang menduplikasi segala sesuatu, manis di perkataan, tetapi tidak di kehidupan. Menjadi kita yang juga mungkin mengatakan hal yang sama. Mungkin kita katakan hidup tidak boleh sembarang, hidup harus begini, harus begitu. Padahal itu semua kita tabrak. Loh kok dia berani ngomong gitu Pak? Karena nggak ada yang tahu. Loh kok dia berani ngomong gitu Kak? Karena itu barang jualannya. Loh kok berani dia ngomong gitu Pak? Karena kalau nggak gitu nggak laris dia. Loh kok dia berani ngomong gitu Pak? Karena dia mau menciptakan image, itulah dia. Padahal keseharian dengan mata telanjang segera kita bisa melihat tiap kehidupan, tiap langkah yang dilakukan oleh banyak orang. Maka tersentaklah kita. Ternyata memang mentalitas ahli Taurat sangat banyak. Tapi tak mengerti apa yang dikerjakan dan tak rela memikul salib Yesus. Karena itu mengingatkannya. Tapi orang seperti ini tak pernah usai, tak pernah habis di dalam sejarah kehidupan pelayanan. Selalu ada, selalu tersisa. Sementara yang lain berkata lain lagi. Lalu berkata, Tuhan izinkan aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Baru aku ikut engkau. Orang ini mendapat tawaran dari Tuhan untuk ikut tapi minta izin untuk pamit. Aneh juga. Ada orang menawarkan diri ditolak Tuhan. Tapi yang diajak Tuhan malah mau membuat sebuah penundaan. Dengan alasan untuk menguburkan ayahku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku dan biarlah orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Lalu kita terjemahkan ini orang mati rohani begitu ya. Kadang-kadang kita juga jadi agak sedikit terlalu merohanikan, lalu seakan-akan bapaknya itu orang mati rohani, artinya orang yang tidak perlu diurusin. Apa iya kalau bapak kita nggak kenal Tuhan, belum kenal Tuhan lalu kita nggak urusin? Oh, kalau tidak kenal Tuhan dia kita tidak urusin, bagaimana dia tahu kita kenal Tuhan? Kan begitu toh? Apa iya kalau bapak kita beda agama lalu kita tinggalkan begitu saja? Tidak usah pamit? Pasti bukan itu maksud Yesus. Ya. Kalau engkau seorang anak beriman, ingat Alkitab, hormati orang tuamu. Sekalipun mungkin dia belum mengerti iman yang kau yakini tentang Yesus, tentang salib. Tunjukkanlah kualitas yang hebat sebagai anak Yesus. Supaya orang tuamu melihat dan bersyukur karenanya. Nah, saudara-saudara, maka kita melihat bagaimana dikatakan satu murid ini ya minta izin. Di dalam tradisi Yahudi yang paling dekat yang bisa kita mengerti adalah bagaimana ya, orang-orang dulu mempunyai kebiasaan untuk menunggui orang tuanya
sampai orang tuanya itu meninggal dunia. Itu di dalam tradisi Yahudi. Nah, anak-anak yang nunggu inilah nanti yang akan berhak atas warisan-warisan yang akan ditinggalkan. Karena itu menjadi sangat menentukan juga. Siapa yang ada di situ, yang paling dekat di situ, begitu ya. Nah, jadi murid ini ingin melaksanakan dulu tugas-tugasnya. Tentu di benaknya adalah dia akan mendapatkan apa yang menjadi haknya. Ya, cukup baik mungkin pikirannya ketika dia berpikir. Nah, itu akan dipakainya menjadi modal awal untuk ikut melayani Tuhan. Baik juga pikirannya mungkin untuk berpikir itu bisa dipersembahkan masuk dalam grup ini. Ya. Atau mungkin juga untuk menjamin hidupnya di hari-hari berikutnya. Saudara-saudara, tapi Yesus katakan jangan kau pikirkan itu. Urusan-urusan itu belakangan. Sehingga dia bilang kalau kita ngebajak lihat depan-depan, jangan lagi ngeliat belakang. Kalau sudah maju-maju, jangan lagi mundur. Kalau dia betul-betul dalam murni mau mengurusi orang tuanya, tidak mungkin Yesus melarangnya. Karena itu akan berlawanan dengan ketetapan hukum Taurat, bukan? Dan Yesus bukan seorang pelawan hukum Taurat. Justru datang untuk menggenapinya. Tetapi pertimbangan manusiawi tadi, pertimbangan kultural yang memang memberikan nilai tambah itu yang mau dibereskan. Supaya itu jangan ada di dalam semangat mengikut Tuhan. Sehingga salib memang menuntut sebuah peniadaan diri yang sangat mendalam yang disebutnya sangkal diri. Sehingga salib menuntut sebuah keberanian untuk putus dari berbagai nilai-nilai yang bersifat materi atau duniawi untuk maju melayani Tuhan. Bukan berarti kita nggak butuh materi. Bukan berarti kita nggak boleh pegang materi. Bukan. Lah saudara mau pelayanan naik bus, ya uang. Mobil sendiri, ya uang. Mau makan, ya uang. Semua perlu toh. Tetapi itu dia menjadi alasan utama untuk kita melayani Tuhan. Itu loh maksudnya. Sehingga panggilan tentang pelayanan akan Tuhan jangan diperjualbelikan. Ya. Kengerian-kengerian saya lihat terlalu banyak orang sekarang. Aduh, berani bersumpah berkata benar, berani bersumpah kutu-kutu segala macam, berani bersumpah ini itu. Ya, bahkan di atas mimbar begitu. Bahwa dia berkata benar untuk meyakinkan orang banyak. Saya nggak ngerti. Kalau memang kau benar, untuk apa kau sumpah-sumpah? Ya, adu-adu kutuk misalnya. Buat apa? Lakukan saja kebenaran. Dengan sendirinya orang akan tahu kok. Benar itu mana bisa. Dia seperti bau harum yang kapanpun mau dibekap pun tetap saja akan tercium. Tetapi sama seperti bau busuk yang mau disembunyikan, disimpan kayak apapun akan juga tercium. Tinggal busuk apa harum yang tercium, itu saja kan. Tetapi banyak orang makin repot memprotek dirinya. Karena sebetulnya ia makin ragu ketika orang mulai meragukan dia. Ya. Nah karena itu saudara, kualitas seseorang sudah bisa kita lihat dan mengukur orang ini ngomong benar apa enggak benar. Gampang sekali. Semuanya telanjang, terbuka, tampak nyata. Tidak ada yang disembunyikan di sana. Oleh karena itulah, kita perlu jujur di dalam kehidupan kita terhadap diri kita. Tentu saja, jujur terhadap kebenaran, jujur terhadap Tuhan. Karena jikalau engkau tidak jujur terhadap Tuhan, mana mungkin engkau jujur terhadap diri. Jikalau engkau kedapatan berbohong memutarbalikkan kebenaran, bagaimana engkau bisa mengatakan engkau cinta Tuhan? Salib akan menguji, salib akan membuktikan. Apakah kita orang yang berjalan pada jalan salib atau orang yang memanfaatkan salib? Apakah kita adalah orang yang melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan tuntutan salib? Atau kita mengambil keuntungan dari sana? Maka biarlah harum tadi menjadi dupa yang menyenangkan hati Tuhan, tercium kemana-mana. Dan karena itu pula, di tengah-tengah pergumulan persoalan sekali lagi saya mau berkata pada kita semua, jangan pernah menyerah, terus maju. Ini mungkin kesempatan untuk menjadi harum, karena melewati berbagai pergumulan, engkau tetap setia pada salib Tuhan. Ini mungkin kesempatan untuk menjadi kuat, karena ternyata banyak persoalan berat bisa kau lewati. Ini menjadi kesempatan memuliakan Tuhan dengan memikul salib dalam kesetiaan, tak berkeluh kesah, tetapi melewatinya dengan semangat kemenangan yang luar biasa. Saudara-saudara, salib tetap menjadi tempat untuk kita bergumul. Salib tetap menjadi tempat bagi kita untuk terus mengintrospeksi diri kita, menemukan kesejatian hidup kita, panggilan kita.
Apakah kita melakukan apa yang menjadi kehendak Dia? Apakah kita mendengarkan, merenungkan, menjalankan tiap ketetapan-ketetapan yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita? Atau sebaliknya, kita tidak lebih dari orang-orang yang bersembunyi di balik salib, mengambil keuntungan dari salib. Seperti si ahli Taurat yang menawarkan diri. Tapi biarlah kita murid yang dipanggilnya tak melarikan diri, tapi justru berjalan pada kehendaknya, melakukan ketetapan-ketetapannya, sehingga dengan demikian sungguh hidup kita menjadi hidup yang menyenangkan, dan di dalam hidup kita sekali lagi nama Tuhan dipermuliakan. Saudara-saudaraku, biar ini menjadi kerinduan yang sungguh dalam hidup kita, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan kita, dan akhirnya kita sungguh-sungguh boleh dikenali pengikut salib yang setia. Setia memikul salib itu. Setia berjalan pada jalan salib itu. Karena itulah, kita terus bersama-sama menggumuli 7 perkataan salib untuk menemukan kekentalan makna. Bertarung di sana menjadi anak Tuhan yang sungguh. Tuhan memberkati kita. Amin. Baik saudaraku yang kekasih, sebelum kita berdoa, kita akan mendengarkan dulu beberapa hal berikut. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk cinta kasih-Mu dalam hidup kami, pemeliharaanmu yang luar biasa, karya salib yang nyata dalam tiap langkah-langkah kehidupan kami. Kami mau berdoa supaya Tuhan menuntun membimbing kami, menjalani hari-hari kami, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup ini. Kami mau berdoa, mampukan kami, supaya kami selalu jadi berkat dalam hidup kami. Di dalamnya Tuhan dipermuliakan, ditinggikan, diagungkan. Tuhan, kami juga mau berdoa, menyerahkan dalam tangan-Mu pergumulan, karya yang sedang kami kerjakan, merenungkan 7 perkataan salib yang penuh kuasa, supaya Tuhan terus memberkati pertemuan kami, minggu lepas minggu, 7 minggu berturut-turut, hingga puncak dalam Jumat Agung, mampukan kami untuk menemukan makna. Tetapi juga kuatkan kami untuk melakukan apa yang Tuhan sudah lakukan di atas kayu salib sana. Sehingga sungguh-sungguh perenungan kami menjadi berkat yang luar biasa. Tempat di mana kami bersama-sama merenungkannya di Twin Plaza juga berkati sertai. Waktu-waktu yang kami pakai, biar menjadi waktu-waktu yang menyenangkan hati Tuhan. Demi Yesus Kristus Tuhan kami berdoa bersyukur dan terus mohon pimpinan Tuhan dalam sepanjang kerinduan kami menggali, menggumuli, memiliki, mengaktualisasi kebenaran yang sejati itu. Terpujilah Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Amin.